Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya ke video tutorial yang kedua ya di pertemuan 5 ya. Walaupun nama video ini kan yang tadi yang pertemuan satunya itu pertemuan sebelumnya itu P4 ya, ini P5 nama filenya, tapi tetap ini adalah lanjutan yang tadi ya. Sebelumnya kita sudah memperlihatkan ya bagaimana rangkaian PWM ya itu digunakan untuk menyalakan lampu LED ya. Nah, selain lampu LED juga kan bisa tadi bisa servo ya, sebelumnya bisa juga motor ya. Di sini simulasi aja ini ya untuk memudahkan memahami kenapa kok bisa motor bisa muter kencang dan muternya lambat atau servo bisa bergerak ya sesuai dengan potensio. Ini potensionya ya pengaturannya. Ini berarti lampunya posisi hampir tidak menyala ya. Jadi ini kita anggap duty cycle atau width-nya, pulse width-nya itu 5%, artinya kecil sekali ya, kecil sekali sehingga tegangan 5 volt yang masuk ke dalam LED ini seperti ini. Jadi dip 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 dip. Jadi tidak lebih banyak tidak dikasih tegangan. Kalau ke sini berarti tidak ada tegangan. Jadi dikasih tegangan sebentar, langsung tidak dikasih lagi sebentar. Ini namanya duty cycle-nya 5%, sehingga lampunya hampir tidak kelihatan menyala. Kalau misalnya di naikin ya duty cycle-nya seperti ini, nah sehingga pulsa 5 volt, jadi dip 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 dip. Nah artinya 20%, kira-kira ini posisi 20%, tidak persis 20% ya gambar ini hanya perkiraan aja. Sehingga lampunya mulai menyala sedikit ya di sini ya. Kalau misalnya saya taikin lagi, ini diputar lagi ya seperti ini, maka duty cycle-nya kira-kira ini 50%, maka lampunya akan menyala. Jadi artinya di sini di gitu ya, tapi dengan cycle yang lebih cepat ya. Sehingga di sini lampunya akan menyala lebih terang ya. Kalau saya putar lagi, nah ini berarti lebih sedikit on-nya, off-nya lebih sedikit ya. Ini kan on ya, on, off. On-nya panjang, off-nya sebentar, sehingga lampunya akan makin terang. Kira-kira seperti itu. Kalau dinyalakan lagi 90%, maka dia akan semakin terang ya. Nah itulah kira-kira gambarannya ya yang terjadi pada PWM ya. Nah selanjutnya kalau kita baca teorinya PWM ini ya, baik ya. Jadi yang seperti saya katakan bahwa tegangan yang diberikan sebetulnya 5 volt ya, 5 volt, tapi karena 5 voltnya langsung turun, drop ya, jadi setelah dikasih 5 volt langsung turun lagi, maka tegangan di sini tidak terasa 5 volt tegangan yang masuk ke dalam sini ya. Oh iya saya lupa, jadi di sini saya kasih resistor ya. Pada sebetulnya sih nggak usah, kamu sudah ngerti ya, tetap harus ada resistor untuk menahan arus ya. Kalau misalkan seperti tadi dikasih 5 volt, lampu ini mungkin akan mati. Jadi akan putus ya lampu LED ini. Kasih resistor. Jadi saya tambahin aja lah supaya nanti nggak salah paham. Baik ya, kita lanjutkan lagi teorinya ya tadi ya. Jadi sekali lagi saya tekankan ya, tegangan yang masuk tetap 5 volt, tapi karena dia 5 volt hanya sebentar langsung drop ke 0 volt, terus 5 volt langsung drop lagi, sehingga yang dirasakan, total yang dirasakan oleh LED ini itu tidak 5 volt karena banyak hanya sebentar sekali. Kira-kira ya dalam rumusnya, jadi V out ini berarti tegangan yang keluar di sini ya, tegangan yang dirasakan oleh LED ini ya, itu sama dengan duty cycle dikali V in ya, dimana V in yang dimaksud ini adalah 5 voltnya ya. Sini berarti di sini kalau saya tambahkan, kira-kira di sini kan 5%, jadi kan 5% itu sama dengan 0,5/100 ya, 0,05 ya. Kalau 0,05 dikali dengan 5 volt, jadi kira-kira sama dengan 0,25 volt. Jadi kecil sekali dan tidak bisa menghidupkan LED ini ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita coba sekarang kalau misalnya kita naikkan duty cycle-nya jadi 20%, maka
tegangan yang keluar kemari itu 1 volt ya. Perhatikan ya, ini yang diterima oleh LED tidak 1 volt ya, karena kan ada resistor di sini. Resistor ini kan menghambat arus, artinya dia membagi tegangan ya. Jadi tidak 100%, tidak seluruhnya 1 volt ini diterima. Yang ada antara tegangan antara ini dengan ini ya, dengan ground ini, itu yang dimaksud dengan 1 volt itu dari sini ke ground ya. Jadi bukan yang diterima oleh lampu ya. Oke, jadi secara teoritis, ini juga masih teoritis, artinya nanti kalau kamu ukur pakai voltmeter yang sesungguhnya ya perlu dicoba ya nanti ya. Oke. Dan bisa berbeda-beda antara satu rangkaian dengan rangkaian lain, tapi prinsipnya sama saja seperti ini kira-kira ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kalau misalkan 20%, maka 0,2 dikali 5 1 volt. Jadi Pout yang dirasakan ya oleh rangkaian atau beban ini adalah 1 volt. Sekali lagi diingatkan, yang masuk ke sini tetap 5. Jadi pulsa yang masuk ke sini ya tetap 5 volt, hanya jumlah dari sini ke sini kira-kira 20% dari clock atau periodenya. Jadi 20% dari periode clock PWM ini ya. Coba kita naikkan ya. Naikkan sini berarti 50%, maka lampunya akan semakin menyala karena V out-nya dari cycle dikali V in-nya 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 volt. Saya naikin lagi dari cycle-nya menjadi 4 volt, 0,8 dikali 5 ya. Kita naikin lagi dari cycle-nya menjadi seperti ini. Kira-kira itu ya bayangannya. Mudah-mudahan kamu bisa lebih mengerti ya bagaimana proses PWM ini bekerja ya. Selanjutnya kita harus melihat ya bagaimana sih prinsip rangkaian PWM ini. Kalau sebelumnya di video pertama itu adalah bagaimana menggunakan microcontroller ya dalam membuat rangkaian PWM. Selanjutnya kita akan membahas rangkaian PWM yang menggunakan dengan rangkaian IC 555 aja, LM555 ya. Demikian dari saya ya untuk video tutorial yang kedua ini, bagian 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan nanti di video tutorial yang ketiga.